Sebelum lanjut episode 224-226, jangan lupa subscribe CAFENOVEL. Jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Tentara Bayaran episode 224. Keesokan harinya, Josh mengatakan bahwa dia menyukai mobil off-road karena Charlie berniat membelikan mobil untuknya. Charlie memilih Benz G350 untuk Josh. Ini adalah pertama kalinya Josh mengendarai mobil mewah seperti itu. Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan melanggar peraturan lalu lintas 2 kali pada hari pertama dia mengirim Chelsea ke sekolah. Chelsea juga menyukai mobil itu dan mengatakan bahwa lebih nyaman duduk di G350 daripada di Charlie's Steinway. Pekerjaan Josh membosankan karena dia harus tinggal tidak jauh dari taman kanak-kanak Chelsea ketika Chelsea pergi ke sekolah, jadi Charlie memberinya 500.000 yuan dan memintanya untuk bermain di dekat taman kanak-kanak. Meskipun tidak ada yang terjadi pada Chelsea akhir-akhir ini, Charlie tetap berhati-hati. Dia telah menyewa beberapa tentara bayaran sungguhan untuk melindungi Janet dengan gaji tinggi 40.000 per bulan. Dia telah memanggil 24, tetapi hanya 4 yang bisa bertahan setelah tes diperiksa oleh Charlie secara pribadi. Keempatnya menandatangani kontrak bahwa mereka harus melindungi Janet dengan baik. Bahkan jika peluru itu mengenai Janet, mereka harus memblokirnya dengan tubuh mereka. Menjadi pengawal bukanlah pekerjaan yang mudah, dan gaji mereka yang tinggi juga merupakan pertukaran untuk selalu berisiko. Banyak tentara yang cakap lebih suka menjadi pengawal daripada tentara bayaran kecuali mereka yang menikmati perang. Karena dibandingkan dengan dipekerjakan di tentara, pengawal itu jauh lebih aman. 20 tentara bayaran lainnya yang gagal dalam ujian telah diatur menjadi keamanan tingkat tinggi untuk menjaga teknologi KKJ. Gaji yang ditawarkan Charlie lebih dari sekadar menjadi tentara bayaran, jadi mereka senang bekerja untuk Charlie. Charlie berencana mempekerjakan lebih banyak tentara bayaran ketika JCS resmi dibuka. Pasti ada banyak produk dan keterampilan teknis canggih yang harus dilindungi dengan baik di Taman Sains. Tapi rencana ini untuk masa depan. Sekarang urgensinya adalah mencari tahu tuanmu. Kalau tidak, Charlie tidak akan pernah tahu di mana Ken Xiao berada. Dan apa yang ingin dilakukan Ken Xiao. Karena Ken memaksa ayah Charlie meninggalkan Capital, dia tidak boleh membiarkan Charlie pergi dengan mudah. Charlie tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tapi Chelsea dan Janet. Bahkan Ken mungkin berencana untuk menghancurkan Jacob. Semoga dia tidak tahu JCS milikku. Pikir Charlie. Itu 5 hari sebelum rencana Charlie untuk pindah ke rumah baru. Janet memberi tahu Charlie bahwa salah satu kerabatnya juga akan pindah ke rumah baru besok, jadi mereka harus pergi ke rumah baru dan memberi selamat. Janet dan bibi itu dekat sebelumnya, tetapi karena sepupunya, putra bibinya, jatuh cinta padanya, Janet jarang mengunjungi mereka. Tai Long baru saja lulus dari universitas terkenal di luar negeri dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Gajinya pasti cukup tinggi untuk membeli rumah baru hanya dalam beberapa tahun. Janet dengan santai berkata, Tai Long hanyalah sepupunya, yang mencintainya sebelumnya. Shell biasa membujuk Janet untuk menyerahkan Charlie dan menikahi Tai Long. Charlie mengangguk. Dia juga mengenal Tai Long. Mereka berdua adalah mahasiswa di Universitas Kota Joel, tetapi Tai Long adalah senior. Tai Long cerdas dan berpengetahuan luas, jadi dia pasti memiliki pencapaian seperti itu. Keesokan harinya, Charlie mengikuti Janet ke rumah baru Tang. Itu di lingkungan yang mewah, di mana rumah-rumah itu terlalu mahal untuk dibeli bagi pekerja kantoran biasa. Ketika Charlie sampai di sana, beberapa kerabat Tang sudah ada di sini. Ayah Tai Long, Sale Tang, datang untuk menyambut Do. Oh, Lin tua, kamu terlambat. Aku sudah memimpin mereka untuk melihat rumah baruku. Kamu bisa melihat-lihat sendiri. Sale tertawa, nadanya penuh kebanggaan. Rumahnya sebanding dengan beberapa villa biasa, membuatnya sangat bangga. Douk dan Shell merasa malu. Mereka harus mengelola senyum pahit. Tang tua, kamu menikmati hidup sekarang, sangat mengagumkan. Sebenarnya, Douk merasa nyaman. Pekerjaan yang ditawarkan Charlie kepadanya sangat bagus, dengan gaji tinggi, asuransi, mobil, dan waktu luang untuk bekerja, cukup untuk membuat semua orang di sana iri. Douk lebih suka tidak menonjolkan diri,
jadi dia tidak pernah pamer di depan teman-temannya. Tapi Shell tidak puas. Charlie kaya tapi tidak membeli rumah baru untuk Shell. Sebenarnya, Charlie dan Janet baru saja berencana pindah ke rumah baru, dan mereka masih belum memberitahu Shell dan Doug tentang villa bagus mereka. Bahkan Jeannie dan Helena sangat sibuk bekerja, jadi mereka juga tidak memberitahu Shell tentang hal ini. Sekarang, Shell masih belum tahu bahwa Charlie telah membeli villa baru di Danau Naga dan berencana pindah ke sana beberapa hari kemudian. Aku hanya mengandalkan putraku yang baik. Dia membelikanku mobil baru beberapa hari yang lalu. Itu terlalu mahal, tapi aku tidak bisa menghentikannya. Saleh kemudian melirik Charlie dan Janet sambil membual. Doug, kamu pasti menyesal. Kamu menolak membiarkan Janet menikahi putraku, tapi sekarang dia menikah dengan pengecut seperti itu. Little Charlie, apa kamu masih bekerja sebagai satpam? Hahaha. Saleh sangat tidak tahu malu untuk mengejek seorang junior. Apa yang telah kau berikan padanya? Episode 225 yang lain juga tahu tentang masalah ini sebelumnya, jadi mereka mengikuti Saleh untuk mengejek Charlie karena mereka merasa Charlie biasa saja. Doug bahkan bukan bos keluarganya. Tentu saja, dia juga tidak ingin melihat putrinya menderita. Little Charlie, apakah kamu membawa Janet untuk melakukan perjalanan? Apakah kamu membeli perhiasan mahal untuknya? Para tetua itu sangat membosankan untuk mengejek seorang junior. Doug merasa malu. Dia ingin membantu Charlie, tapi dia tidak pandai membantah begitu banyak orang. Sebenarnya Shell itu fasih berbicara, tapi sekarang dia masih membenci Charlie, jadi dia enggan membantu Charlie. Karena Charlie tidak ingin menawarkan pekerjaan yang bagus untuknya, dia juga akan menolak untuk membantu Charlie. Janet kesal. Bajingan tua itu sangat tak tahu malu. Tapi Charlie menariknya dan tersenyum. Aku belum melakukan apa yang kamu katakan tadi, tapi aku membeli rumah baru untuk Janet, dan kita akan pindah ke sana 4 hari kemudian. Kata-kata Charlie membuat mereka semua tercengang, terutama Shell. Shell tahu Charlie kaya, jadi rumah yang dibeli Charlie pasti bagus. Mungkin bernilai jutaan yuan. Meskipun Charlie mungkin tidak mengizinkan Shell untuk tinggal, Shell bisa membanggakan diri di depan orang lain. Memang, itu adalah villa menantunya. Saleh terkejut. Dia menatap Charlie dari atas ke bawah, ragu apakah itu benar. Bagaimana mungkin Charlie, seorang penjaga, membeli rumah baru? Charlie pasti membual. Yang lain juga berpikir begitu. Mereka hanya tahu Charlie adalah seorang penjaga beberapa bulan sebelumnya, dan Charlie tidak bisa menghasilkan banyak uang hanya dalam beberapa bulan. Oh, 4 hari. Kalau begitu, kamu harus memberi tahu kami dan biarkan kami melihatnya. Saleh menertawakan Charlie. Aku akan memberitahu kalian semua. Dan aku akan mengirim van pribadi untuk menjemput kalian. Charlie tersenyum. Wow, Janet, kamu benar-benar membeli rumah baru. Di mana itu? Berapa kamu membayarnya? Puluhan ribu. Tepat pada saat ini, Tai Long turun dari lantai 2, dan dia bertanya ketika dia mendengar kata-kata Charlie. Puluhan ribu. Itu adalah penghinaan. Tai Long. Charlie membelinya, jadi aku tidak tahu berapa harganya. Janet tidak ingin mempermalukan Tai Long karena Janet merasa bersalah atas kebaikan Tai Long padanya sebelumnya. Saleh dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat mereka menemukan Janet tidak wajar. Mereka bisa yakin bahwa rumah baru Charlie pastilah jenis yang jauh dari kota dan rusak. Oh, Charlie, kamu bisa meminta Tai Long untuk membantumu mencari pekerjaan. Tai Long adalah manajer JSIS Teknologi sekarang, dengan gaji yang sangat tinggi. Kamu juga bisa mendapatkan pekerjaan yang tinggi, asalkan Tai Long bisa mencari pekerjaan di sana untuk waktu yang lama. Anda, Saleh membual. Tai Long bangga ketika dia mendengar kata-kata Saleh. Dia mampu dan sekarang menjadi manajer di JSIS, membuat banyak pekerja kantoran banyak yang iri. Charlie mengintip Tai Long. Pekerjaan rekrutmen dikendalikan oleh Silver. Apalagi bagi mereka yang levelnya manajer, meski lulus tes yang diadakan oleh bagian personalia, mereka harus mengikuti tes Silver. Perak adalah jenis yang ketat bahkan untuk dirinya sendiri, jadi talenta yang dipilih Silver akan selalu mampu. Tai Long menganggap pengamatan Charlie sebagai kekaguman. Dia tersenyum. Kata-kata ayahku benar. Jika kamu benar-benar menginginkan pekerjaan, aku bisa membantumu.
Seharusnya jauh lebih baik daripada seorang penjaga. Tai Long mencintai Janet sebelumnya, tetapi sekarang keduanya memiliki keluarga dan anak sendiri, jadi Tai Long sudah melupakan sejarahnya. Hanya saja dia merasa tidak yakin dengan Charlie saat ayahnya berbicara tentang sejarah, jadi dia baru saja mengejek Charlie. Oke, terima kasih. Saya akan mencari bantuan Anda ketika saya menginginkan pekerjaan baru. Charlie tersenyum. Charlie penasaran dengan ekspresi Tai Long saat Tai Long tahu bosnya hanyalah Charlie. Charlie, di mana rumah barumu? Jangan beli yang lebih buruk dari rumah Tang, atau kita akan malu. Shell menarik Charlie ke pojok dan bertanya. Doug juga mengikuti untuk datang. Dia juga peduli dengan masalah ini, karena dia juga merasa kesal dengan ejekan teman-teman lama itu. Charlie tersenyum tapi tidak menjawab. Shell melanjutkan. Jika lebih buruk dari Tang, lebih baik kita menyewa villa 4 hari kemudian. Kehilangan uang jauh lebih baik daripada kehilangan martabat. Doug mengangguk. Kita harus melakukan itu. Orang-orang tua itu sangat sombong. Kita harus membuat mereka diam. Charlie tersenyum. Dia tergerak oleh kata-kata mereka. Akhirnya, orang tua Janet mulai menganggap Charlie sebagai salah satu keluarga mereka. Ayah. Bu, jangan khawatir tentang itu. Aku membeli villa yang luar biasa, dan aku akan membawamu ke sana untuk tinggal bersama. Kata Charlie dengan serius. Villa di area Danau Naga episode 226 villa besar. Seberapa besar? Shell terkejut, berharap banyak atas janji Charlie untuk membiarkannya tinggal bersama di rumah baru itu. Sebuah villa di area Villa Danau Naga. Jangan pamer ke orang lain. Itu hanya tempat tinggal, bukan sesuatu yang penting. Kata Charlie. Wow, area Villa Danau Naga. Pasti mahal untuk villa seperti itu di sana. Sheila terkejut. Itu puluhan juta yuan. Mungkinkah dia benar-benar tinggal di villa yang begitu megah? Anda harus membiarkan anjing-anjing tua tak tahu malu yang telah mengejek Anda sebelumnya, melihat rumah baru yang sebenarnya. Shell mendengus. Charlie mengangkat bahu. Dia berhati besar, tetapi anjing-anjing tua itu melakukan terlalu banyak, bahkan membuat Charlie tidak nyaman. Setelah mereka sarapan, Janet pergi bekerja dengan perlindungan 4 pengawal. Sementara Charlie pergi mencari Phil. Beberapa hari telah berlalu, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan tuanmu. Perasaan buruk seperti itu membuat Charlie cemas. Yang terpenting, Charlie sekarang tidak tahu apa-apa tentang sikap dan niat Ken Xiao. Phil, bisakah kamu menggambar potret tuanmu? Tanya Charlie pada Phil. Charlie bahkan menghentikan rencana menghancurkan keluarga Wang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menemukan tuanmu, tapi tetap saja, tidak ada yang bisa diketahui setelah seseorang lemah, membuat Charlie khawatir. Aku tidak bisa menggambar. Phil tersenyum pahit. Dia tidak pandai melukis. Ayo cari master menggambar yang bisa menggambar potret seseorang dengan deskripsimu. Hale tiba-tiba menyarankan. Mata Charlie berubah cerah. Ya, selalu ada seseorang yang pandai dalam hal-hal seperti itu. Pergi untuk menemukan master semacam ini. Kita harus menggambar potret tuanmu sesegera mungkin. Charlie berencana menunjukkan potret itu kepada semua bawahannya. Selama tuanmu masih di kota Joel, dia harus ditemukan. Kecuali dia menyamar. Tapi penyamaran itu tidak cukup untuk benar-benar menutupi sosok seseorang. Oke, aku berusaha menyelesaikannya sebelum besok. Kata Phil. Bagus. Charlie mengangguk dan kemudian meninggalkan klub Sakura. Sore berikutnya, Phil akhirnya menemukan master yang pandai menggambar potret dan memintanya untuk menggambar gambarmu. Charlie melihat potret itu dan bertanya. Seberapa banyak yang Anda pikirkan tentang kesamaannya? Phil mengintip potret itu dan menjawab setelah beberapa saat. 70%. Charlie mengangguk dan kemudian melanjutkan mengamati potret itu. Tiba-tiba dia mengerutkan kening. Apakah saya pernah melihat pria ini? Saya merasa dia familiar. Tapi mungkin karena itu hanya potret, Charlie tidak bisa mengingat di mana dia melihat pria ini. Jangan beritahu orang lain siapa dia. Minta saja orang-orang kita untuk menemukan pria ini. Lebih memperhatikan klub-klub tingkat tinggi itu. Charlie memerintahkan. Charlie berpikir kekuatannya tidak begitu berpengaruh di Joel City. Kalau tidak, dia bisa mengetahuimu lebih awal. Kurasa dia mungkin kembali ke Capital.
Terlalu sulit untuk berurusan denganmu setelah awal yang gagal, dan musuh berikutnya yang akan mereka kirim harus lebih terampil. Kata Phil. Charlie mengangguk. Kata-kata Phil masuk akal. Tapi Charlie sangat khawatir. Kebencian Ken terhadapnya seperti pedang tajam yang selalu tergantung di atas kepala Charlie, membuatnya sangat cemas. Jadi, Charlie harus mengetahui niat Ken sesegera mungkin. Ken Xiao, kamu sebaiknya tidak memaksaku terlalu banyak, atau aku berani melakukan apapun. Charlie berpikir tanpa ampun. Karena sekarang Josh melindungi Chelsea, Charlie bebas. Dia tidak perlu mengirim dan menjemput Chelsea setiap hari, tetapi tetap tidur larut malam. Keesokan harinya, Charlie pergi ke J6 Technology setelah sarapan. Dia khawatir Ken akan membahayakan Jacob. Meskipun bos J6 adalah rahasia, dan Wadessie juga berjanji untuk menjaga rahasia ini, Charlie masih khawatir. Dia bahkan membuat mimpi buruk di mana Ken menjadi iblis dan menelannya, tidak meninggalkan tulang di sana. Charlie pergi ke Josh Edifice setelah dia memarkir mobil. Charlie memutuskan untuk menempatkan tempat kerja J6 di Josh Edifice karena Science Park masih dibangun. Saat Charlie sampai di gerbang, dia melihat orang yang dikenalnya. Itu adalah pacar teman sekelasnya Lea, Jared Su. Jared adalah asisten manajer departemen personalia. Mengejar lu, apa yang kamu lakukan di perusahaanku? Jared terkejut melihat Charlie di sana. Dia ingat Charlie adalah seorang satpam, dan Lea bahkan banyak mengejek Charlie tetapi diolok-olok oleh Charlie. Selain itu, pada pertemuan teman sekelas keesokan harinya, pacar Jared, Lea, kembali dipermalukan. Lea banyak mengeluh ketika dia kembali, membuat Jared membenci Charlie. Perusahaan Anda. Apakah bos Anda Wang atau Su mengetahui hal ini? Charlie tidak bisa mengerti mengapa Jared menyimpan prasangka yang begitu besar padanya. Charlie mengira dia tidak pernah menyinggung bakat ini sebelumnya. Jared juga menemukan bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi karena Charlie hanya seorang penjaga, dia masih tidak mengubah kata-katanya. Ya, ini perusahaanku, jadi apa? Jared memandang Charlie dari atas ke bawah dengan jijik. Kurasa kau datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai satpam. Mengejar lu. Kau membuatku mual hari ini, jadi sebaiknya hentikan ide konyolmu itu. Keluar saja dari sini. Charlie menganggap Jared lucu. Dia tertawa. Maaf. Saya mungkin mengecewakan Anda. Saya tidak melamar pekerjaan, tetapi datang untuk mengobrol dengan bos Anda, Wol Wang.